Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas secara singkat tentang salah satu subbahasan yang terdapat dalam buku studi Al-Quran, yaitu tentang autentisitas Al-Quran. Pada awalnya, bagian-bagian Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad dipelihara dalam hafalan dan disampaikan kepada para sahabatnya. Selanjutnya, para sahabat mengingatnya dalam hati dan menyampaikan kepada para sahabat lainnya. Cara yang kedua dalam pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi adalah dengan cara penulisan. Pemeliharaan Al-Quran secara tertulis dapat diperoleh dari kisah masuknya sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam pada waktu 4 tahun menjelang hijrahnya Nabi ke Madinah. Diceritakan bahwa ketika Nabi berada di rumah sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam, Umar bertekad untuk membunuh Nabi. Akan tetapi, di tengah perjalanan, Umar mendapat kabar dari seorang temannya bahwa adik perempuannya, adik iparnya, dan keponakannya telah masuk Islam. Mendengar berita tersebut, Umar menunda niatnya untuk membunuh Nabi dan bergegas menuju ke rumah adiknya tersebut. Sesampainya di rumah, ternyata ada beberapa orang muslim yang sedang membaca Al-Quran surah ke-20 dari sebuah sohifah. Terjadi pertengkaran sengit antara Umar dan kedua adiknya. Bahkan adik perempuannya sampai terluka bercucuran darah. Keadaan tersebut tidak melunturkan iman kedua adik Umar. Bahkan mereka semakin kukuh memegangi agama barunya tersebut, yaitu agama Islam. Justru Umarlah yang tersentuh hatinya karena melihat keadaan adiknya. Dan ia meminta sohifah atau lembaran itu. Kemudian setelah membaca lembaran wahyu itu, Umar mengungkapkan keimanannya kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad mempekerjakan sejumlah sekretaris untuk menuliskan wahyu. Yang kedua adalah pemeliharaan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Terjadi suatu peristiwa besar pada masa ini, yaitu Perang Yamamah. Perang Yamamah ini melibatkan sejumlah besar sahabat yang hafal Al-Quran. Dan dalam peperangan ini ada 70 qori dari para sahabat yang telah gugur. Adanya peristiwa ini mendorong Umar bin Khattab untuk mengusulkan menghimpun ayat-ayat Al-Quran. Pada awalnya Abu Bakar As-Siddiq menolak usulan tersebut karena usulan tersebut tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Akan tetapi, dengan melakukan diskusi dan pertimbangan-pertimbangan, maka Abu Bakar As-Siddiq menyetujui usulan tersebut untuk menghimpun ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Pada masa ini, Utsman bin Affan memerintahkan untuk memindahkan Al-Quran dan menuliskannya kembali dari catatan-catatan para sahabat. Kebijakan ini dilakukan karena adanya kekhawatiran akan perpecahan umat Islam yang disebabkan oleh perbedaan bacaan Al-Quran. Allah tidak akan mengutus seorang Rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Karena Nabi Muhammad SAW adalah orang Arab, maka dipilihlah bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Ada dua keistimewaan yang dimiliki bahasa Arab. Yang pertama adalah bahasa Arab merupakan bahasa tertua di dunia. Yang kedua adalah bahasa Arab merupakan bahasa yang paling banyak memiliki kosakata. Itulah penjelasan singkat tentang autentisitas Al-Quran. Dan see you next time guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.